warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja. Di sini adalah video dokumentasi produk, yang mana produk untuk GPS trackingnya sendiri sudah terpasang di beberapa kendaraan angkutan umum ya. Nah, di sini yang akan saya lakukan adalah memonitoring ya. Memonitoring yang pertama adalah dari sisi coverage jaringan. Nah, di sini untuk monitoringnya saya gunakan aplikasi atau website Enverv ya, dimana website Enverv ini bisa digunakan untuk melihat coverage dari provider ya, provider yang kita gunakan. Kebetulan untuk penelitian ini ya, PT UPT ini kita menggunakan provider Indosat Ooredoo ya. Jadi kita di sini bisa lihat ya, di Enverv sendiri kelebihannya adalah kita bisa memilih negara yang akan kita lihat coverage signalnya ya, atau coverage jaringannya itu ya, seperti itu. Terus kita juga bisa memilih provider yang tersedia mungkin ya di negara tersebut. Di sini kebetulan untuk sekarang kita menggunakan Indosat Ooredoo. Nah, di sini juga kita bisa melihat khususnya mungkin di wilayah Bandung yang mungkin kita ada sampel yang terpasang di beberapa angkutan umum di wilayah Bandung ya, seperti itu. Nah, di sini di di Enverv ini kita bisa lihat untuk coveragenya ya, ditandai dengan warna-warna ya. Wah, di sini saya jelaskan untuk blank spot atau yang tidak tercoveragenya itu warnanya abu-abu seperti ini ya. Nah, contohnya mungkin yang di sebelah sini ada wilayah yang zonanya abu, berarti otomatis wilayah ini tidak tercoverage oleh jaringan atau signal Indosat Ooredoo itu sendiri ya. Di sini juga ada di Jalan Cepaka ya, Jalan Tulp XL juga sama. Ini mungkin ada beberapa variabel yang mungkin memungkinkan meskipun di dekat area yang tercoverage, tapi wilayah tersebut tidak tercoverage ya. Terus di sini juga kebetulan untuk GPS sendiri kita menggunakan yang 4G LTE ya, jadi di sini ditandai dengan warna merah ya. Nah, untuk 4G sendiri signalnya ditandai dengan warna orange, untuk yang hijau ditandai dengan warna hijau ya, atau 3G. Untuk yang biru ditandai dengan warna biru itu ditandai dengan signal 2G-nya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk coverage-nya sendiri untuk di wilayah Kota Bandung itu sudah hampir semuanya tercoverage 4G LTE ya, mungkin ya. Dan di sini juga kita bisa melihat ya, untuk yang warna biru sendiri atau yang signal GSM itu sudah mulai hilang ya, karena mungkin di sisi providernya sendiri sudah mulai tidak menggunakan yang 7 itu sendiri ya. Makanya di sini bisa kita lihat untuk coverage terbanyak atau terkuatnya itu di wilayah atau di signal yang 4G-nya ya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk yang warna hijau itu berarti sinyal coverage 3G-nya kuat ya. Kalau misalkan untuk warna merah berarti signal coverage untuk 4G LTE-nya kuat, seperti itu ya. Nah, di sini mungkin biasanya suka ada perubahan dan sebagainya, makanya kita sering ya memonitoring coverage ini gitu ya, karena memang mungkin untuk cuaca dan sebagainya itu sendiri mempengaruhi dari sisi coverage ke wilayah-wilayah yang memang terlewati oleh GPS kita yang kita pasangkan di kendaraan umum atau angkutan umum ya. Nah, di sini mungkin coverage ini nantinya kita bisa melihat interaksi gitu ya, pengiriman data dari GPS ke server kita. Jadi kalau misalkan nanti GPS tidak mengirimkan data ke server kita dengan waktu yang sudah kita tentukan, maka otomatis bisa jadi GPS atau kendaraan tersebut berada di area blank spot seperti itu, atau tidak tercoverage sinyal, atau misalkan seharusnya tercoverage sinyal tapi ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi bahwa si GPS tersebut tidak bisa mengirim data. Salah satunya adalah cuaca misalkan, atau penumpukan. Tapi kalau cuaca itu tidak terlalu mempengaruhi. Yang mungkin mempengaruhi itu keterlambatan data, interaksinya itu adalah
apa namanya, jadi penumpukan ya. Untuk wilayah Bandung sendiri itu kan biasanya identik dengan kemacetan gitu ya. Nah, biasanya dalam satu lokasi itu ada beberapa kendaraan yang saling beriringan. Jadi biasanya kalau misalkan kendaraan yang terpasang GPS misalkan ya di angkutan umumnya ada di Jalan Abdurrahman Soleh, meskipun misalkan untuk wilayahnya itu tercoverage, cuman misalkan ada beberapa kendaraan yang melaju gitu kan ya. Nah, itu bisa jadi mengurangi ya intensitas atau mengurangi apa namanya, komunikasi antara GPS dengan server seperti itu. Apalagi ketika misalkan kemacetan, di sana kan yang menggunakan signal atau yang menggunakan bandwidthnya Indosat Ooredoo sendiri bukan hanya angkutan kita ya gitu. Bukan hanya GPS kita yang dipasangkan Ooredoo, tapi mungkin masyarakat yang mungkin kebetulan melewati sana terkena kemacetan juga menggunakan Ooredoo, jadi biasanya terjadilah antrian data. Jadi adanya keterlambatan biasanya yaitu yang pertama tadi karena berada di jalur blank spot ya. Yang kedua cuaca meskipun tidak terlalu mempengaruhi. Yang ketiga adalah ketika permintaan untuk komunikasi dengan jaringannya atau dengan servernya itu terjadi overload ya. Di sisi lain kita juga bukan hanya sering melihat dan mensurvei untuk coveragenya saja, tapi di sisi lain kita juga bisa sering melihat untuk apa namanya, wilayah ya yang ada BTS-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti kita sesuaikan gitu ya, atau kita cocokkan data yang masuk dengan apa namanya, BTS yang berada di wilayah-wilayah Kota Bandung khususnya ya. Nah, di sini untuk BTS sendiri untuk di Kota Bandung sebenarnya sudah banyak ya BTS yang berdiri, dan kita juga bisa lihat di websitenya Cellmapper. Nah, website ini sangat berguna sekali dan kita gunakan untuk penelitian ini gitu ya. Nah, Cellmapper ini untuk apa? Untuk kita mengetahui kalau tadi coveragenya, kalau sekarang BTS-nya gitu kan ya. Apakah dari BTS sendiri itu memang apa namanya ada hubungannya dengan coveragenya, pasti gitu ya. Tetapi di sini kita bisa lihat juga kalau misalkan dari sisi envov-nya tercoverage tapi misalkan BTS-nya terlalu jauh, ya itu bisa jadi salah satu faktor juga kenapa datanya terlambat untuk terkirim ke server kita dari si mobil atau angkutan ya yang kita simpan atau yang kita pasangkan GPS-nya. Nah, di envov ini di Cellmapper ini kita bisa melihat kekuatan signal ya apa namanya dari BTS-nya itu ya. Ada warna hijau, warna merah ya, orange, dan juga ada warna yang apa namanya hijau tua seperti itu ya. Itu menandakan hal tersebut. Selanjutnya di sini juga kita bisa melihat BTS yang dimiliki atau yang ada di Cellmapper ini. Misalkan kita pengen mengetahui BTS ini BTS siapa gitu kan. Nah, kita bisa klik kanan, kita bisa select provider di sini. Nah, BTS di sini menyediakan untuk atau yang tersedia di wilayah itu adalah BTS yang ini ya. Ada dari Telkomsel, SL, Indosat, Tri, Smartfren, dan juga atau Friend. Nah, di sini kalau misalkan kita pilih Indosat nanti akan berubah juga gitu ya. Apa namanya untuk coveragenya ya. Jadi itu mungkin mempengaruhi hal tersebut juga. Nah, biasanya kita sering survei ini ya menggunakan Cellmapper, juga menggunakan envov untuk melihat kualitas dari data layanan satu provider komunikasi. Selain itu, kita juga sering melihat apa namanya Google Map ya untuk melihat wilayah atau kondisi apa namanya yang on time gitu ya, atau real time gitu ya kan. Biasanya GPS sangat update sekali gitu ya, atau untuk Google Maps sendiri sangat update sekali. Jadi kita bisa melihat kalau misalkan terjadi kemacetan di suatu wilayah gitu ya. Terus GPS kita juga kebetulan di wilayah tersebut. Terus misalkan terlacak GPS tersebut memasuki wilayah yang kemacetan tersebut, di sisi lain ternyata GPS ke server itu tidak mengirim data. Berarti bisa kita putuskan bahwa kemacetan tersebut juga bisa mempengaruhi komunitas atau komunikasi ya antara GPS tracker yang kita pasangkan di kendaraan dengan server yang kita gunakan. Selanjutnya kita juga punya apa namanya data center ya untuk menampung data dari GPS trackingnya. Nah, di sini contohnya untuk
website yang kita buat sendiri itu dari sisi daftar kendaraan ya yang sudah kita gunakan atau yang memang kita pasangkan. Nah, mungkin salah satu contohnya di sini ada ya IMEI ya, salah satu IMEI kendaraan atau GPS yang kita pasangkan di kendaraan. Kita bisa cari berdasarkan IMEI, nanti akan ada di sini ya. Nah, untuk lihat di peta ini kita bisa mengetahui kondisi terakhirnya. Nah, untuk riwayat ini kita bisa mengetahui riwayat dia mengirimkan data. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk lokasi kendaraan tersebut sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan. Nah, berarti otomatis kendaraan tersebut diam di tempat ya. Karena di sini bisa kita lihat kalau misalkan longitude latitude-nya sama, berarti otomatis kendaraan tersebut masih di tempat yang sama. Kalau misalkan longitude dan latitude-nya sama tapi waktunya terus update gitu ya. Nah, untuk kendaraan ini sendiri atau GPS ini sendiri gitu kan ya, untuk update-nya itu sendiri terakhirnya di 18.32. Nah, di sini kita jamnya 18.40 tanggal 16 September. Ya, di sini bisa kita lihat untuk pengiriman datanya sesuai signal juga. Kalau misalkan signalnya bagus, ini satu kali itu istilahnya kalau ini disekaligus-kan ya. Jadi misalkan sekarang signalnya lagi bagus, itu kan terjadi penumpukan data gitu kan ya. Jadi si GPS tersebut disetting terus ngirim aja gitu kan ya. Nah, ketika dapat sinyal dia langsung ngirim gitu kan. Data pertama, data kedua, data ketiga. Ini bisa kita lihat selama 3 detik gitu kan dia mengirim 3 data gitu ya. Karena mungkin sebelumnya dia itu tidak mendapatkan coverage signal ya. Dan hal ini juga terjadi ini ya terakhir di 18.16.07, 18.11.06 gitu ya. Jadi update-nya kalau normalnya, kalau signalnya normal, kita itu update sekitar 5 menit sekali. Karena kan ringnya dari 16 sampai ke 32 kan banyak ya. Berarti otomatis dia tidak tercoverage sinyal selama 3 kali gelombang pengiriman. Jadi otomatis dia mengirimkan secara langsung ketika mendapatkan signal. Nah, di sini kita set 5 menit sekali ya, dari 18.01 dikirim lagi 18.06, ngirim lagi 18.11, ngirim lagi 18.16. Berarti otomatis kalau seperti ini signalnya masih normal ya. Nah, itu ya. Ini juga masih untuk longitude latitude-nya masih di tempat yang sama, berarti otomatis kendaraan tersebut dari sekitar jam 17.46 itu tidak terjadi pergerakan. Oke, itu mungkin untuk kendaraan yang pertama. Kita coba lihat kendaraan yang kedua di IMEI yang berbeda ya. Di sini kita bisa lihat, cari berdasarkan IMEI, cari. Nah, di sini ada ya. Nah, di sini kita lihat riwayatnya 16 September 18.14. Ini update-nya itu berarti otomatis dia sudah lama tidak mengirim data, sudah lama tidak tercoverage sinyal ya. Sebelum ini dia normal ngirim 18.09, 18.14 gitu ya. Nah, pengiriman ini bisa jadi kenapa tertunda ya, itu ya mungkin ya tidak tercoverage sinyal, dan juga mungkin kendaraan atau power dari GPS-nya itu tidak menyala gitu. Karena mungkin seharian tidak dinyalakan tidak ke charge gitu ya. Maka otomatis seperti itu. Nah, ini juga sama 15 menit sekali. Ini juga sama, kendaraan hari ini berarti tidak ada yang sedang berjalan ya, karena ini dipasang di pariwisata ya gitu, angkutan umum untuk pariwisata. Jadi mungkin ada jadwal-jadwal tertentu yang memang kendaraan tersebut tidak bergerak seperti itu. Nah, data-data ini kita gunakan untuk menganalisis juga gitu ya, untuk kemacetan gitu ya, untuk pengiriman data juga kita analisis, dan nantinya berpengaruh kepada kualitas ya, mungkin ya, untuk dari sisi GPS-nya, dari sisi perangkatnya, dari sisi jaringannya atau providernya, dan dari sisi yang lainnya seperti itu. Nah, itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa apa yang ingin saya sampaikan bisa benar-benar tersampaikan dan bisa benar-benar terpahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.